Pemirsa, lantai 4 Gedung Balai Kota DKI Jakarta ditutup sementara waktu. Penutupan dilakukan setelah Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta, Sri Haryati, terkonfirmasi positif corona. Lantai 4 Gedung Balai Kota DKI Jakarta ditutup selama beberapa hari ke depan, sambil disterilisasi dengan penyemprotan cairan disinfektan. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI Jakarta Sri Haryati dinyatakan positif COVID-19 usai menjalani tes swab pada 31 Mei lalu. Meski tidak ada gejala serius, Sri mengalami batuk pilek dan hilang sedikit penciuman. Saat ini, Sri Haryati tengah menjalani isolasi mandiri di rumah. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, Ibu Asisten bisa segera pulih, sehat kembali kita doakan, dan kembali beraktivitas sebagaimana hari-hari sebelumnya. Sementara itu, satu RT di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, terpaksa harus melakukan mikro-lockdown sejak 24 Mei lalu. Klaster COVID di perkampungan ini terjadi pasca kegiatan tahlil yang digelar di salah satu rumah warga yang meninggal akibat COVID-19. 18 warga kini telah dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, sedangkan 3 warga yang dinyatakan positif beserta 1 warga yang masih menunggu hasil pemeriksaan COVID dibawa ke Rumah Sakit Umum. Hasil ini didapat setelah 117 warga menjalani swab test. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, RT 01 RW 04 Semper Barat Cilincing, Jakarta Utara menjalani mikro-lockdown sejak tanggal 24 Mei lalu usai puluhan warganya positif COVID-19. Dan pemirsa, informasi terkini kita akan terhubung bersama Kevin Pakan yang saat ini berada di lokasi. Kevin, selamat pagi Kevin. Bagaimana kondisi mikro-lockdown yang sudah sampai saat ini berlangsung di sana? Ya, Pram, Arlisa dan pemirsa, memang untuk saat ini kami belum mendapatkan informasi resmi terkait apakah sejak dilakukannya lockdown atau ditutupnya akses di pemukiman ini, apakah sudah ada pengurangan dari jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 atau berkurang. Karena sampai dengan saat ini kami juga belum mendapatkan informasi terkait hal ini dari pemerintah setempat, baik dari Ketua RT maupun dari Ketua RW. Dan memang Arlisa dan Pram dapat kami informasikan bahwa untuk situasi pada saat ini, memang kami melihat ini situasi tepatnya di Gang Barokah, di RT 01 RW 04 Semper Barat Cilincing, Jakarta Utara ini memang ditutup. Kami melihat ini aktivitas warga juga sangatlah minim. Kami melihat ini sangatlah sedikit begitu warga yang melakukan aktivitasnya karena memang ada penutupan di sini dengan adanya penutupan portal di depan gang ini. Namun Pram dan Arlisa dapat kami informasikan bahwa bila kami bergeser ke kiri sedikit, ini juga terdapat akses jalan lain, yang mana tadi kami sempat bertanya kepada warga yang berada di luar gang ini, yang mana mengatakan bahwa akses yang berada di sebelah kiri saya ini merupakan adalah akses yang sama untuk masuk ke dalam pemukiman ini. Untuk itu kami melihat bahwa ini cukup riskan karena kami melihat tadi masih banyaknya warga yang keluar masuk dari akses jalan yang memang tidak ditutup. Kami melihat tidak ada juga pemberitahuan atau tanda-tanda bahwa pemukiman ini sedang dilakukan lockdown atau penutupan. Namun Pram dan Arlisa dapat kami informasikan bahwa dari kronologi kejadian atau dari kejadian ini, maksud kami bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa ini dimulai dari adanya satu warga yang terkonfirmasi positif COVID-19, yang mana diketahui bahwa warga ini bekerja di daerah Kuningan, Jakarta, yang mana ketika pulang kerja ini warga tersebut meninggal dunia dan dinyatakan positif COVID-19. Untuk itu pihak dari keluarga, pasca ada yang meninggal, salah satu anggota keluarga mereka ini melakukan tahlilan, kemudian dilakukan selama 3-4 hari begitu. Maka dari tahlilan tersebut barulah muncul sejumlah warga yang terkonfirmasi positif COVID-19, yakni sebanyak 21 warga. Dan memang dapat kami informasikan juga dari 21 warga yang terkonfirmasi positif COVID-19, ini adalah 9 diantaranya adalah anak-anak dan 1 orang balita. Maka dari itu, kami juga mendapatkan informasi bahwa nantinya pihak dari Pemprov DKI Jakarta akan melakukan testing dan tracing secara lebih luas begitu di pemukiman ini untuk benar-benar bisa mengetahui berapa sebenarnya jumlah pasti yang terpapar dari COVID-19.
Untuk itu juga kami mendapatkan informasi terkait dari pihak kepolisian setempat, dalam hal ini Polres Jakarta Utara, nantinya juga akan lebih mengutamakan dari proses vaksinasi, khususnya akan menitik beratkan di pemukiman ini, mengingat hal ini masih banyaknya begitu warga yang terkena COVID-19. Kemudian Pram dan Arlisa, kami sampai saat ini juga belum mengetahui apakah penutupan atau lockdown ini akan dilakukan sampai kapan, karena kami melihat di sini juga masih dilakukan penutupan dan sampai saat ini juga kami belum mendapatkan informasi resmi terkait hal itu. Dan juga kami tadi sempat juga bertanya kepada pihak yang ada di warga di depan ini, yang mereka mengatakan bahwa sangatlah berharap kepada pemerintah setempat benar-benar dapat memperhatikan warga yang terkena dampak COVID-19 ini. Pram dan Alista. Baik, terima kasih banyak Kevin atas laporannya langsung dari perumahan Kampung Semper ya. Dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, 32 aparatur sipil negara terpapar COVID-19 di kantor Gubernur Jawa Barat. Akibatnya Gedung Sate Bandung ditutup hingga 9 Juni mendatang. Gedung Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Gedung Sate, ditutup mulai Kamis 3 Juni hingga 9 Juni 2021. Lockdown ini akibat 32 aparatur sipil negara yang dipastikan terpapar COVID-19. Terdapat satu klaster yang membuat Gedung Sate ditutup untuk sementara. Kejadiannya adalah pasca Lebaran saat ada satu rombongan ke Jakarta melakukan pertemuan di kementerian, kemudian dari situ ternyata menjadi sumber keterpaparan. Hingga saat ini, tidak ada aktivitas ASN di lingkungan Pemprov Jawa Barat di Gedung Sate. Hanya petugas keamanan yang masih bekerja, sementara aparatur sipil negara bekerja dari rumah. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Antusias warga mengikuti vaksin COVID-19 sangat tinggi hingga mengabaikan protokol kesehatan di Medan, Sumatera Utara. Hal serupa juga terjadi di Cimahi, Jawa Barat, sampai petugas keamanan menertibkan warga. Antrean warga tak teratur saat mengikuti vaksinasi COVID-19 yang digelar Pemkot Medan di Lanut Suwondo, Sumatera Utara. Warga berantusias nampak menumpuk di depan pintu masuk. Petugas pun akhirnya mengatur warga agar tertib dan menjaga jarak satu dengan yang lain. Imbauan terus diserukan agar peserta ini mematuhi protokol kesehatan. Bahkan, Wali Kota Medan, Bobi Nasution, hingga turun tangan mengingatkan warga untuk tertib mengantri. Ditargetkan ada 1.000 dosis vaksin COVID-19 disuntikan dalam satu hari. Dari sekitar 2,5 juta penduduk, Pemkot Medan menargetkan 70% diantaranya divaksin. Sampai saat ini proses vaksinasi di Medan telah mencapai 41,21%. Tidak hanya di Medan, Sumatera Utara, antrean vaksinasi juga membludak di Cimahi, Jawa Barat. Ratusan warga juga mengantre sejak pagi di gudang Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Protokol kesehatan pun diabaikan. Tim Satgas COVID-19 sibuk mengatur warga untuk menjaga jarak dan tertib. Selain vaksin, pelaksanaan tes cepat antigen pun terus dilakukan untuk menyasar warga usai liburan Lebaran. Dari Medan, Sumatera Utara dan Cimahi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Satu tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lukmono Hadi, Kudus, Jawa Tengah meninggal karena terpapar virus corona. Ya, 32 jenazah yang sempat terkendala dimakamkan akhirnya dikebumikan. Tingginya angka COVID di Kudus menjadikan Kudus zona merah. Bahkan 188 nakes di Kabupaten Kudus terpapar COVID. Nakes yang terpapar tersebar di berbagai puskesmas dan rumah sakit. Seorang tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lukmono Hadi meninggal dunia akibat COVID. Total 32 jenazah yang sempat terkendala pemakamannya akhirnya dikebumikan. Yang tertinggi sampai tadi malam itu ada 12 yang meninggal, salah satunya ini tenaga nakes kita.
untuk tenaga ahli gizi yang sudah mengabdi di rumah sakit umum selama 7 tahun. Tertinggi angkanya berapa Pak yang meninggal? 32. Kemarin Pak? Oh iya kemarin sampai tadi malam, hitungannya sampai. Sementara itu warga desa Tumpak Rasa, Kecamatan Jati, Kudus, Jawa Tengah berinisiatif menutup secara mandiri akses masuk ke perkampungan setelah 4 warganya positif COVID. Warga yang bukan berasal dari daerah setempat dilarang masuk untuk mencegah parahnya penyebaran COVID-19. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan. Seorang warga desa Sendang Harjo, Blora, Jawa Tengah nekat menggelar hajatan saat masih positif corona. Usai hajatan, seluruh undangan yang tinggal di satu RT harus menjalani swab. Desa Sendang Harjo dinyatakan zona merah oleh Puskesmas Medang. Penetapan status ini berawal dari salah seorang warga yang nekat menggelar hajatan saat masih dinyatakan positif COVID-19. Namun, penyelenggara hajatan menyatakan dirinya telah negatif corona usai dirawat dan karantina selama 10 hari. Setelah melakukan karantina 10 hari dan dinyatakan dokter sehat dan virus tidak lagi menular, diperbolehkan untuk pulang. Sebelum saya pulang, saya melakukan swab antigen secara mandiri dan dengan hasil negatif. Itu kapan itu Mas? Tanggal 28. Meski demikian, petugas tetap melakukan tracing pada warga satu RT, terutama yang hadir dalam hajatan itu. Yang positif itu ya baru satu, baru yang nanti sekitarnya diambilkan gitu. Karena kemarin ada kegiatan itu tadi. Kegiatan apa? Apa ya? Sebelumnya, 5 warga Sendang Harjo dinyatakan positif COVID-19. Petugas mengimbau agar warga senantiasa menerapkan protokol kesehatan untuk membersihkan virus COVID-19 dari kampung mereka. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. 37 tenaga pendidik di SMA Negeri 4 Kota Pekalongan, Jawa Tengah positif COVID-19. Pemerintah kota melakukan penutupan aktivitas sekolah serta lakukan tracing. Pemerintah Kota Pekalongan melakukan lockdown di SMA 4 Pekalongan. Usai 37 tenaga pendidik terpapar COVID-19. Hanya ada seorang security yang menjaga sekolah ini dengan kondisi gerbang sekolah ditutup. Aparat kepolisian dari Polsek Pekalongan Selatan turut menjaga dan memastikan tidak ada aktivitas di dalam sekolah. Mereka yang terpapar COVID-19 melakukan isolasi mandiri dan beberapa ada yang di rumah sakit darurat. Berapa guru Bu yang kemarin positif? Yang kemarin itu berapa? 37 ya? Sekitar 37 nah. Dari berapa guru itu? Dari berapa? Ini semua guru itu 54. Nah, ini 54? Saya tidak batilan. Tim Satgas saat ini masih melakukan tracing kepada warga yang pernah kontak dekat. Guru tersebut saat ini seperti apa Pak? Masih ada yang dalam perawatan atau seperti apa? Informasinya yang saya terima sih masih mau di tracking ya gitu. Ini kondisinya karena kemarin masih sudah dikunjungi katanya ke rumah masing-masing, tapi hari ini mungkin tidak lanjut mau di swab atau kemana nanti mungkin hasil rapat hari ini. Terpaparnya 37 tenaga pendidik berawal dari seorang guru yang sakit usai libur lebaran namun berangkat ke sekolah. Setelah dilakukan swab PCR, guru tersebut positif COVID-19 dan 56 orang lainnya ikut dilakukan swab. Alhasil, 37 tenaga pendidik lainnya ikut terpapar COVID-19. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Agama Republik Indonesia resmi membatalkan keberangkatan jemaah haji di tahun 2021 ini. Ya, hal ini dilakukan lantaran pandemi COVID-19 yang belum juga reda. Pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2021 merupakan kali kedua setelah sebelumnya pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19. Terkait keputusan ini, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengaku telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan membahasnya dengan Komisi 8 DPR RI. Keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Ke-1, menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji.
Selain berdiskusi dengan sejumlah tokoh, Kementerian Agama juga telah meminta masukan dari kelompok bimbingan haji dan pengurus ibadah haji. Hasilnya, seluruh pihak menghormati keputusan pemerintah terkait pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi. Tadi malam juga Kementerian Agama mengundang Majelis Ulama Indonesia untuk membicarakan sebelum Kementerian Agama memutuskan. Tadi juga disampaikan bahwa dalam konferensi pers bersama, bahwa dengan pertimbangan yang sudah cukup matang, akhirnya Kementerian Agama membatalkan. Pemerintah Indonesia terus berupaya agar Kerajaan Arab Saudi mengizinkan jemaah asal Indonesia untuk ibadah haji pada tahun depan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gelaran Indonesia Industrial Muslim Exhibition atau e-Motion resmi dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, dan gelaran e-Motion kali ini sebagai wadah para pelaku industri kecil dan menengah untuk bersaing langsung menciptakan produk halal di dunia. Dalam rangka mewujudkan Indonesia menjadi produsen dan eksportir produk halal terbesar di dunia, Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian resmi menggelar Industrial Muslim Exhibition atau e-Motion. Gelaran e-Motion kali ini diresmikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin. Wapres menyebutkan sektor industri halal tanah air menjadi bagian dari ekosistem dengan potensi ekonomi yang besar. Dengan proporsi 8,4% di bawah Uni Emirat Arab 12,2%, Turki 12,1%, dan Malaysia 11,8%. Oleh karena itu Indonesia harus lebih gigih berusaha menguasai pasar halal dunia, khususnya negara-negara OPEC. Sementara itu, Dirjen Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang besar dan mayoritas Muslim menjadi target utama pelaku IKM di bidang fashion. Meski saat ini, pelaku industri kecil dan menengah menghadapi tantangan keterbatasan bahan baku yang masih impor. Jadi sebenarnya karena memang bahan baku itu kan hampir 50%. Suatu produk itu adalah bahan baku. Jadi kalau udah bahan bakunya di dalam negeri, itu kita bisa menguasai pasar dunia. Berbagai macam produk dari industri kecil dan menengah dari e-Motion kali ini dapat Anda saksikan secara online. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Motion Banking, aplikasi digital banking untuk hidup lebih mudah dari MNC Bank. Download di App Store atau Play Store, buka rekening online langsung jadi kapan saja dan di mana saja. Selengkapnya hubungi 1500 188. MNC Bank terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dan pemirsa, Rizik Syihab dituntut 6 tahun penjara dalam kasus swab test di Rumah Sakit Umi Bogor. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.